Saya juga di sini mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Denggeng, beliau Ibu Siti Solika, juga kepada Bapak Haryanto SAP yang mana dari tangan-tangan beliau yang peduli dengan kami para UMKM, kami bisa berkembang sampai sejauh ini. Kami juga berterima kasih untuk Mas, pemerintah, karena kalau saya boleh jujur, saya sering mengikuti event-event yang ada di Kabupaten Klaten. Saya dari Disperindakob, Disperinaker, bahkan kalau ada event kayak TMMD itu saya diajak, dan kebetulan terima kasih juga pada Mas Hamenang yang sudah ya Mas Bupatinya Klaten yang sampun kerja mencicipi debok crispy dari Rapi Snack. Semoga suka dengan rasanya dan akan berlangganan kepada kami seperti itu. Apa ya Mas? Dari sekian banyaknya kepala desa, beliau yang paling peduli. Pak Haryanto. Iya. Apa harapan buat beliau? Terpilih lagi. Saya berharap beliau terpilih lagi karena seperti ini konsepnya. Selain UMKM saya bisa lebih berkembang, di sini juga saya membawa KWT, program-program saya juga nanti bisa tercover dengan baik sampai sempurna seperti itu. Karena dari beliau lah kami ada dan kami tumbuh sampai sekarang ini. Kalau dari Bu Lurah sendiri Mas? Setiap event itu beliau mesti mendorong, fasilitasi pasti gitu. Apapun yang saya minta, yang intinya Mas? Yang bisa memajukan desa itu beliau selalu oke. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Moho Welas Asih, di antara sekian penduduk warga, pasti ada salah satu yang menggerakkan berbagai potensi daerahnya. Misalkan para penggerak UKM yang inovatif dan kreatif, sosoknya juga mampu menginspirasi warga sekitar atau lebih luas lagi. Seperti salah satunya sosok yang inspiratif dan kreatif di wilayah Dengkengo di Klaten, Jawa Tengah, sosok Munarsi, pelaku usaha UKM Rapi Snack yang banyak menciptakan berbagai olahan makanan snack unik seperti keripik gedebok pisang, keripik bonggol pisang dan juga seperti sel pisang, keripik pisang, peyek lombok, tepung mokasava, manggleng, keripik tempe, sukun crispy. Perlu diketahui, keripik gedebok dan bonggol pisang sudah berlabel halal dan telah diuji di Laboratorium Kimia Pangan dan Biokimia Program Studi Ilmu Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Tentunya sosok Munarsi tersebut juga tidak lepas berbagai dorongan dan dukungan, selain spiritnya juga selalu terjaga dengan baik dan dukungan suaminya. Alhamdulillah, semua kegiatan pengolahan selalu didukung dan didorong Pak Haryanto Kades Dengkeng serta Ibu Siti Solihah Ketua PKK Desa Dengkeng, dan pernah mendapat apresiasi dari Pak Hamenang Bapak Bupati Klaten yang membeli produknya, dan juga tidak lupa suami dan kedua putranya, keluarga, warga sekitar serta semua pihak yang telah mendukungnya. Terima kasih untuk semuanya, ujar cerita Munarsi sesekali meneteskan air mata, yang saat ini kedua putranya kerja di Jepang. Berikut obrolan santai bersama Munarsi, pelaku UKM yang inovatif dan penggerak UKM di wilayah Dengkeng, Klaten, belum lama ini tanggal 29 September tahun 2025. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Munarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sibuk terus ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini ada yang, saya lihat ada inovasi yang menarik Bu ini di Desa Dengkeng. Adalah salah satu UMKM Ibu ya, menciptakan inovasi produk keripik debok ini ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, mungkin ceritanya seperti apa? Namanya Ibu seperti apa? Perkenalkan, nama saya Ibu Munarsi. Saya tinggal di Desa Denggeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Saya ibu dari 2 orang anak. Saya berkecimpung di bidang olahan pangan. Saya berkecimpung di bidang olahan pangan itu sejak tahun 2010. Itu sudah mulai membuat aneka makanan. Oh gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu banyak yang bisa dihasilkan dari situ. Nah, ketika terciptanya keripik debok itu karena pada
tahun 2019 itu kita kena COVID yang 19 itu, terus semuanya menjadi apa ya, tidak bisa menghasilkan uang gitu. Jadi saya mencoba berpikir dan bagaimana supaya saya tetap bisa untuk menciptakan sesuatu yang bisa mendongkrak ekonomi keluarga saya. Berkaca daripada masa lalu di zaman penjajahan, kita kembali ke masa lalu gitu. Intinya di masa lalu itu debok bonggol itu enak dimakan gitu di zaman penjajahan. Nah, saya mencoba berkreasi dan berinovasi membuat keripik debok tersebut seperti itu. Dari situ tidak serta-merta berhasil ya. Dari sekian banyak perjuangan saya sampai 5 kali itu baru bisa berhasil. Yang pertama gagal, yang kedua tidak bisa jadi, yang ketiga masih tetap kurang, yang keempat mendekati, yang kelima kebetulan saya membuat itu hanya menjadi setengah kilo. Kebetulan teman anak saya itu datang, dibelilah sama dia. Udah enak produksi aja, besok aku beli lagi. Dan dari situ kita terus mengembangkan produk ini hingga menjadi besar dan berkembang seperti itu. Terus, nah ketika itu anak saya kan pulang dari Batam, keponakan saya di PHK karena corona. Saya bilang, udah dibawa. Ketika kamu bawa, nanti setelah kamu mendapatkan pekerjaan dikembalikan lagi ke saya, karena itu nanti akan menjadi milik saya lagi. Ini hanya sekedar batu loncatan untuk kalian menghasilkan uang supaya tidak minta sama bapak dan ibu seperti itu. Akhirnya dia booming pada 2020 dan alhamdulillah pada 2020 itu saya bandrol harga per kilonya 100.000. Saya bisa mengeluarkan satu harinya itu minimalnya 5 kilo. 5 kilo. Iya. Untuk pemasarannya sendiri mana ya, banyak sekali di luar Klaten, bahkan Jabodetabek, terus Batam, Kediri, Purwokerto, masih banyak lagi dari yang di sebelah timur itu Madiun, Ngawi, Nganjuk, karena ternyata mereka anak-anak saya itu punya banyak teman di sana. Jadi mereka mensupport produknya dari anak saya itu, jadi mereka semua menjadi konsumennya seperti itu. Gitu ya. Kalau pada saat itu Bu, pertama kali itu Ibu melihat layakan debok yang layak untuk digunakan keripik ini seperti apa? Dilihat dari segi apanya? Kalau saya melihatnya kan seperti ini konsepnya. Dulu itu orang tua di waktu zaman penjajahan itu kan kurang makan ya Mas. Terus beliau itu makan dari bonggol pisang itu loh. Cuma kalau waktu itu kan bonggol pisang itu bukan di keripik, tapi dibikin gudeg gitu, di sayur untuk pengganti makan karena memang tidak ada makanan pokok seperti itu. Terus dari situ kan kita belajar, mencoba, dan ternyata itu bisa diterima dan malah menjadi kayak mereka itu menjadikan makanan yang unik dan klasik seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kemarin sempat diuji lab juga ya Bu? Iya, itu kemarin untuk debok sama bonggol itu saya sudah uji lab, masuknya ke UNS. Itu sudah saya tempelkan pada stiker saya yang ada di belakang. Itu sudah lengkap, ada komposisi, ada nilai gizinya juga. Di sini ada banyak sekali produksi Mas, pengembangannya itu dari yang pertama itu kita ambil ini dulu contohnya ya. Ini kita dari gedebok pisang. Kita ini namanya kemasan premium. Seperti ini. Bisa dilihatin kemasannya Ibu yang depannya. Oke. Debok pisang Ibu ya? Iya. Terus apa lagi Bu? Ini debok pisangnya. Ini ada yang bonggolnya. Bonggol itu bagian apanya Bu? Bonggol itu kalau bagian umbi Mas. Umbi ya? Iya. Ini contohnya seperti ini. Ini kriuk dan sangat renyah. Bisa untuk lauk juga, bisa untuk camilan. Tahan berapa lama Bu? Kalau
Untuk tahannya 3 bulan lebih nggak apa-apa. 3 bulan lebih ya. Yang penting tidak dibuka tutup. Alhamdulillah. Dari saya juga di sini mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Ketua Penggerak PKK di Sandengkeng, beliau Ibu Siti Solika, juga kepada Bapak Haryanto SAP yang mana dari tangan-tangan beliau yang peduli dengan kami para UMKM, kami bisa berkembang sampai sejauh ini. Kami juga berterima kasih untuk Mas, pemerintah, karena kalau saya boleh jujur, saya sering mengikuti event-event yang ada di Kabupaten Klaten. Saya dari Disperindakob, Disperinaker, bahkan kalau ada event kayak TMMD itu saya diajak. Dan kebetulan terima kasih juga pada Mas Hamenang yang sudah Bupati ya. Ya, Mas Bupatinya Klaten yang sampun kersa mencicipi debok crispy dari Rapi Snack. Semoga suka dengan rasanya dan akan berlangganan kepada kami seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu kok begitu sangat terharu. Ini Om Mahis kenapa? Apa ya Mas? Dari sekian banyaknya kepala desa, beliau yang paling peduli. Pak Haryanto. Iya. Apa harapan buat beliau Pak? Terpilih lagi. Saya berharap beliau terpilih lagi karena seperti ini konsepnya. Selain UMKM saya bisa lebih berkembang, di sini juga saya membawa KWT, program-program saya juga nanti bisa tercover dengan baik sampai sempurna seperti itu. Karena dari beliau lah kami ada dan kami tumbuh sampai sekarang ini. Ini juga itu sosoknya beliau melihat ibu PKK di Sandengkeng. Ini gimana Bu, dorongan selama ini yang bahkan bikin Ibu terharu seperti apa? Kalau dari Bu Lurah sendiri Mas? Setiap event itu beliau mesti mendorong, fasilitasi pasti gitu. Apapun yang saya minta, yang intinya Mas? Yang bisa memajukan desa itu beliau selalu oke. Sampai Ibu sampai dulu jualan apa Bu pertama kali sebelum UKM? Dulu saya sebelum UKM itu, kalau dari sejarah hidup saya, banyak sekali Mas. Saya bahkan dari buruh panen padi sudah, buruh nanam padi sudah. Terus saya beralih ke jual nasi gudang. Itu berapa tahun gitu, sampai gempa itu saya masih jualan nasi gudang. Kalau jenengan mungkin mengatakannya sego tumpang itu. Terus dari situ saya mencoba untuk, kalau caranya cuma seperti ini, kita tidak mungkin akan bisa maju, apalagi untuk mengembangkan kreativitas kita untuk menghasilkan yang lebih dari apa yang kita dapat sekarang. Dari situ saya mulai belajar untuk membuat karya-karya baru, yang mana waktu itu didukung dari Pak Lurah juga sih, cuman kan beda dukungannya gitu. Setiap ada kegiatan ya diikut sertakan. Berawal dari kita membuat kayak tiwul gerah sambal kayak gitu, jatah tempe yang dipasarkan ketika ada rakor di kecamatan atau di mana itu. Terus pada 2010 saya benar-benar fokus di aneka keripik. Itu pertama produk saya tak bawa ke Grazia Hotel. Waktu itu saya mewakili MEK Kabupaten Klaten, MEK PDA Klaten itu untuk mengikuti rakor di sana, dan saya ditugaskan untuk bazar. Nah, sampai di situ alhamdulillah di sana itu sampai karena kehabisan barang, anak saya yang dari rumah itu tak suruh goreng sendiri, tak suruh antar ke sana, alhamdulillah semua habis terjual. Terus dari situ saya lebih mengembangkan produksi gitu. Saya hanya berpikir kalau saya bisa kenapa enggak gitu. Jadi semakin kesini saya pengen semakin maju aja. Ibu Siti, sehat Ibu ya. Ya.
Ya, ini kalau boleh tahu Bu, ini tanggapan Ibu selaku Ketua PKK Desa Nengkeng Ibu ya. Ini ada inovasi dari UMKM Desa Nengkeng, ini seberapa tanggapan Ibu? Mendukung selalu setiap event-eventnya, terus inovasi supaya lebih maju, berkembang lagi ke depannya. Oh gitu ya. Ya. Ini Ibu terus mendorong Ibu ya? Ya, Sering mengikuti acara-acara Ibu ya di kabupaten atau ya gitu, sering event-event. biasa. Harapannya apa Bu Siti ke depannya untuk produk-produk sini? Lebih maju, berkembang, terus banyak, tambah mantap. Wah, mantap Bu ya.